Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam dulur-dulur kabeh. Jadi ki ceritane habis mandi ngono ki lho ceritane. Cuma iki rung iso lomba, teman-teman. Aku janjane pengen lomba, pengen apa ya? Ya melu-melu kanca-kanca lomba ngono, cuman gak enek jagoan ning kene ngono lho. Pasti iki gak enek burung di sini di rumah. Adanya di Depok. Mungkin insya Allah kalau nggak besok ya lusa ya tak ke Depok aku di momen-momen terakhir, karena aku minggu depan itu mungkin sudah ada di seberang kembali, teman-teman. Melanglang buana mencari rezeki, mencari sesuap nasi gitu. Makanya nanti tak sempatkan lah. Dan usul punya usut ya, cerita punya cerita. Muraiku tuh juga yang apa namanya, yang dubur putih ya. Dia juga agak trouble sekarang. Agak trouble pasca lebaran ya. Pasca ditinggal mudik dan diganti fur dengan kandungan protein yang rendah. Karena memang disetel rendahkan seperti itu, dan nggak dijemur, nggak dimandikan selama mungkin ada 2 mingguan lah. Sekarang trouble itu hanya mengkriwik terus suaranya itu, nadanya itu tinggi rendah. Burung murai batu kalau hariannya ketika kita buka pertama kali di rumah ya, seperti yang saya pernah bikin konten dulu, itu kok burung murai batu bunyinya naik turun itu bukan burungnya naik turun ya, nadanya itu naik turun. Itu fix staminanya gak ada, teman-teman, atau ngedrop, staminanya kurang, kekurangan nutrisi juga lah, protein panganannya kurang, jelas. Jadi burung-burung yang kalian punya ini itu yang posisinya hariannya itu hanya ngeriwik terus ya, ngeriwik terus, ketika dibuka bunyi deret, entah itu ngukul entah itu siang, tapi bunyinya itu ngelirin kenceng lagi, ngelirin itu fix staminanya turun, atau bisa dikatakan juga makanan nutrisinya itu kurang. Solusi untuk mengatasi hal tersebut ya, ini sama dengan burung murai batu ya, yang kita bahas kali ini. Jadi murai batu sing staminane loyo. Stamina loyo itu nggak harus di rumah tok, teman-teman. Di rumah loyo, di gantangan loyo, di gantangan cuma kuat 1 sesi, nggak bisa kuat 2 sesi. Jadi seperti itu. Burung ngelowo itu loyo, teman-teman. Ngelowo itu loyo. Kurang apa sih ngelowo? Kurang jemur. Makanya saya sering mengatakan ya, burung-burung yang istilahnya, jadi dari tahapnya itu memang panjang, teman-teman. Kalau tak urain satu-satu mungkin ya gimana ya, kalau hanya menggambarkan nggak ada papan tulis itu susah sih ya. Tapi kalau mau pakai papan tulis, saya itu bukan guru, kadang saya malu. Seperti itu. Tapi tenang wae kanca-kanca, dan tidak bahas nih gini, sedikit tak singgung ya. Aku nggak menyinggung siapapun, hanya menyinggung apa ya, sedikit memberi masukan lah, entah itu kepakai atau enggak untuk teman-teman. Jelas ya, niat saya baik memberi masukan ya, semoga cocok untuk teman-teman semua ya. Jadi murai batu yang kita garis bawahi mau stamina ngedrop, bunyinya itu kencang rendah itu kencang pelan kayak gitu loh. Terus burung murai batu pasang badan, burung murai batu hanya sesekali bongkar isian kesananya diam, burung murai batu yang hanya mengeluarkan gaya saja, tidak membongkar materi, burung murai batu yang isiannya itu putus-putus ataupun pendek-pendek. Wih, HP-ku teman. Oh, HP-ku ini, HP-ku muni sing iki, sik teman-teman, tak reject sik iki ana telepon, tak kon telepon sing sitak. Sebentar ya kanca-kanca. Oh iya, iki mbok wedokku ibu negara njaluk dijemput ya teman-teman. Duh piye ya? Ya sebentar. OTW.
ibu negara meminta dijemput teman-teman, dadi awake dhewe kan ngobrol-ngobrol iki kontennya didawake apa ora iki kira-kira apa disambung di berikutnya ya. Jadi untuk persiapan sing jelas tenang wae teman, tak buka aku nggak pernah mau nutup-nutupin, nggak pelit kalau cuma kayak gitu. Sembari tak buka iki soalnya ra enek kuine apa nih jenengane, gak enak tripote. Aduh, rogol. Rogol kanca-kanca. Sik ya, sik tak nganggo jaket sweater sih. Sweater. Nah, jaluk dulu teman-teman ya. Aku tak jemput dulu. Tak sambung nang video, tetap ning video iki teman-teman. Tunggu sebentar. Oke guys, jadi ceritanya guys Bali jemput ya. Terus ya ngenteni mandi, terus kita mau makan dulu di lauknya seperti ini, ada ala kadarnya. Oke, ini atus ngono kuwi. Kalau atus itu seperti itu. Atau nyanyi sing wis kena. Kita nongkrong sini ya. Bersantai, kita lanjutkan di topik yang tadi. Jadi ngono kuwi teman-teman, nek sampean burungnya kondisinya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Itu bisa dilakukan yaitu satu. Yang penting apa namanya rutin dan kontinu ya. Terus yang paling penting ya, kelihatan sepele tapi penting teman-teman, untuk pemberian extra fooding di murai batu ya. Terutama ini kita bahas murai batu ya. Itu usahakan tepat waktu. Umpamanya biasanya jam 11 setelah aktivitas mandi jemur ataupun setelah apa namanya mandi yang non jemur ya. Terus yang rawatan pekerja yang lagi diterapkan rawatan jemur abla, utamakan itu tepat di waktu yang sama kalau bisa loh ya, saya nyaranin seperti itu. Terus pemberian extra fooding sore hari juga sama, karena sesuatu yang tepat itu ya semua itu berpengaruh lah, ada nilai positifnya teman-teman, yang jelas sih ngono. Jadi semuanya itu kanggo gawe, jadi enggak yang penting berikan extra fooding hariannya sama ya, maksudnya 55 ya 55 terus, enggak gitu. Ibaratnya gini ya, kita ulas pelan-pelan ya, semoga teman-teman ini paham ya. Kita bicara kita sendirilah. Kita makan sehari 3 kali. Kalau makan paginya jam 10 ya kan, terus makan siangnya jam 1 ataupun jam 12, terus makan sorenya nanti jam 8 malam ya, makan malamnya ataupun jam 3 sore. Itu kalau kebiasaan di waktu yang tepat, itu perut itu nggak kerucuk-kerucukan, kadang ada. Kita pernah ngalamin ya, mungkin ya nggak cuma saya aja ya, mungkin teman-teman juga ngalamin. Makan malam itu biasanya, makan sore lah, biasanya habis maghrib itu sampai jam 9, jam 10 baru makan. Kadang ya kita tadinya lapar, kalau namanya orang kelewat lapar ya. Orang kelewat lapar atau apapun itu yang kelewat jam makannya, biasanya kan nafsu makan itu bisa drop hilang, karena yaitu ketepatan waktunya itu nggak tepat, nggak sesuai. Makan pagi juga sama, sarapan pagi biasanya jam 8 ataupun jam 7 lah ya, jam 7 pagi ataupun setengah 7 yang punya aktivitas bekerja di luar ruangan ataupun di lapangan, setengah 7 ya, bagusnya itu seperti itu. Terus sarapan kok mentang-mentang hari itu libur nggak kerja, terus sarapannya jam 10, itu kan kelewat lapar, kita nafsu makan udah hilang, udah turun. Itu sangat berpengaruh teman-teman ya, jadi sangat berpengaruh walaupun kelihatan sepele, tapi ya coba aja kalau nggak percaya. Kalau ketepatan waktu itu penting itu. Terus untuk rawatan harian ya, kita balik lagi ke fokus utama yang stamina yang ngedown ataupun ngedrop ya. Silahkan teman-teman hariannya sampean berikan lat Jerman. Dulu pernah tak singgung, cuma yang konten lama ya, sekilas sih, memang nggak tak fokuskan waktu itu karena pembahasan waktu itu kan hanya burung yang belum bongkar materi. Jadi ulat Jerman ini bagus teman-teman. Cara pemberiannya bagaimana?
kalau saran saya ulat Jerman itu dipotong-potong, jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu besar seperti itu. Ya standar lah seukuran jangkrik lah seperti itu. Dan pemberian jangkrik juga kalau bisa kepala jangkrik ini dilepas, kaki panjang kanan kiri dilepas, karena itu juga ngaruh ya. Ibaratnya sampean memberi jangkrik hariannya 55 dengan kepalanya ya, itu kan sama aja full ya. Jadi kepala itu kan teksturnya keras, terus sampean berikan 55, itu diberikan hanya apa sih ya kalau orang ngomong tuh, yang jelas tuh badannya lah sing ngono kuwi kan kepala dilepas, ditarik, kotorannya dibuang. Jadi dia hanya mencerna ibaratnya dagingnya tok yang dimakan. Itu tetap beda hasilnya, teman-teman. Ya seperti kita lah makan ya kan, kalau kotor kan juga kurang bagus. Jadi semua itu berpengaruh. Mungkin dari sebagian teman-teman juga ada yang mengatakan kalau naluri di alamnya kan hidup om, kalau nggak gitu nanti vektornya hilang ataupun sifat pemburunya hilang. Ya, jadi sifat buruannya itu hilang ataupun sifat vektornya itu hilang. Itu nggak bisa. Wah berisik banget bajuku teman-teman. Udah pakai baju kamu. Ya udah aku lagi ngonten, jangan berisik sih. Bajuku tuh berisik banget. Jadi semua itu tuh sangat berpengaruh. Jadi usahakan namanya kita ingin hasil yang bagus, yang memuaskan, ya kita berikan sesuatu yang lebih ataupun apa ya kalau bisa dibilangnya spesial lah seperti itu. Itu sangat ngaruh. Nah untuk pemberian ulat Jerman, kita balik lagi ya ulat Jerman. Kan kalau kita putus kepalanya, kita tarik kepalanya kan keluar isi dalam perutnya ya, kotorannya keluar, buang, dipotong-potong, masukin. Nah untuk pemberiannya itu berapa sih om? Standarnya itu bisa untuk kalau ngomong standar ini karena tekstur contohnya itu nggak ada, aku yang repot itu. Bisa diberikan 33 ya, seukuran ini jari ya, ini jariku lah segilah, teman-teman bisa ngira-ngira ya. Ini jari ukuran diameter sekian ya, ini kelihatan. Ini dibagi menjadi 6 nih. Jadi ukuran ulat Jermannya itu segini, tapi dibagi 6. Kira-kira seberapa lah estimasi. Itu diberikan berapa ekor ya jadinya. Nah, untuk diberikan berapa ekornya itu bisa di 33 pagi sore itu bagus ya. Nah, kalau nanti dilihat teman-teman, kalau responnya dia itu udah mulai bagus, materinya udah mulai panjang-panjang ataupun agak lambat, agak cepat, karena kan kondisi burung kan beda-beda ya. Kita pakai takaran itu aja yang aman 33. Dipotong-potong. Lah, kalau masalah tenggang waktunya hasilnya itu berbeda-beda, nggak sama. Contoh seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang belum sampai 2 minggu ya. Jadi semua itu tergantung kondisi burungmu. Tapi insya Allah semua itu bisa kelihatan lah, cepat kelihatan dibantu dengan ulat Jerman, dengan memfokuskan yaitu jemur. Pemberiannya kapan? Setelah dijemur. Ya, setelah dijemur teman-teman. Jadi di situ jangkriknya sampean turunkan dulu. Mungkin standarnya ya saya bikin di berapa ya? Ya 4 atau 3 ya. Usahakan, pokoknya carinya gini, usahakan ulat Hongkong 3 itu kemakan semua. Nah, sisanya itu jangkrik, tapi yang diberikan itu jangkrik dulu. Tapi ingat pemberiannya itu usahakan setelah dijemur, dan pastikan burung setelah dijemur itu udah mingkem ataupun udah minum. Karena cenderung ke apa ya? Panas teman-teman. Jadi itu bagus untuk menghilangkan ngelowo. Terus ngelowo itu kan sebagian dari istilahnya itu panas, bisa dikatakan ya panas dalam lah kalau apa namanya, kalau susah hijau. Cuman di Kode Batu kan beber bulunya kayak burung merak.
seperti itu dilakukan sampai kapan ya, pokoknya sampai sampean puas dengan hasilnya. Contoh materinya udah rapet om, udah panjang-panjang, ya udah di stop. Nah nanti kalau turun perform ya bisa dilakukan, diulang lagi hal seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Yang jelas itu yang mempengaruhi itu kondisi burung ya. Kondisi burung itu yang pertama. Yang kedua, ketepatan waktu pemberian ekstra puding. Yang ketiga mungkin di penempatan dalam artian semua itu sangat berpengaruh. Kondisi burung, ketepatan pemberian ekstra puding, dan penempatan rekomendasi di tempat, kalau bisa sendiri ataupun ya ada lebih dari satu burung tidak masalah, yang jelas tempatnya di dalam ataupun di luar boleh, yang penting agak panas, jangan adem ataupun singkup. Kalau ngomongin adem singkup mungkin teman-teman pasti udah tahu lah yang saya maksud. Adem itu rumah kayak goa, seperti itulah. Nanti kalau memang udah enak ya silahkan tempatkan di tempat adem, jadi biar dia itu tenaganya full seperti itu. Oke ya teman-teman, aku tak makan dulu, kita lanjut di next video. Terima kasih udah nyimak, jangan lupa gabung di komunitas YouTube ya, dengan cara yaitu ada di deskripsi video channel ya, silahkan diklik kalau memang mau gabung, ataupun bisa WhatsApp, nanti masukin grupnya isinya apa sih ya, grupnya itu isinya ya kita ngobrol, sharing sih, intinya itu mempererat silaturahmi seperti itu. Oke teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.